Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Pangesti Putri Pranati, NPM 2022 10 11 5190, mata kuliah Hukum Dagang 54. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lisensi merek. Lisensi merek merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang cukup populer dalam dunia bisnis. Saya akan membahas apa itu lisensi merek, jenis-jenisnya, keuntungan dan kerugian, serta contoh-contoh kasus dalam lisensi merek. Apa sih yang dimaksud dengan lisensi merek? Jadi, lisensi merek adalah sebuah perjanjian hukum di mana pemilik merek yang disebut lisensor memberikan izin kepada pihak lain yang disebut lisensi untuk menggunakan merek dagang miliknya pada produk atau jasa tertentu. Sederhananya, lisensi merek adalah menyewakan nama atau logo merek pada pihak lain. Pemilik merek tetap memiliki hak atas merek tersebut, namun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan bisnisnya. Berikutnya ada hak dan kewajiban lisensor. Yang pertama, memiliki merek, memiliki hak eksklusif atas merek dagang. Yang kedua, memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Yang ketiga, menerima royalti, mendapatkan pembayaran atas penggunaan merek oleh lisensi. Yang keempat, menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan merek. Yang terakhir, mengawasi penggunaan merek. Tujuannya untuk memastikan lisensi menggunakan merek sesuai dengan perjanjian. Next, ada hak dan kewajiban lisensi. Yang pertama, menggunakan merek. Diizinkan menggunakan merek sesuai dengan perjanjian lisensi. Yang kedua, membayar royalti. Membayar sejumlah uang kepada lisensor sebagai imbalan atas penggunaan merek. Yang ketiga, memenuhi syarat dan ketentuan. Semua harus mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian lisensi. Beberapa jenis-jenis lisensi. Yang pertama ada lisensi sederhana, yaitu lisensi yang memberikan hak penggunaan merek secara terbatas. Yang kedua, lisensi eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu lisensi yang memberikan hak eksklusif kepada lisensi untuk menggunakan merek di wilayah tertentu. Yang terakhir ada lisensi berganda, yaitu lisensi yang diberikan kepada beberapa lisensi. Jadi, jenis lisensi yang dipilih akan bergantung pada berbagai faktor, seperti strategi bisnis, kekuatan merek, dan kondisi pasar. Nah, lisensi merek juga memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Mari kita bahas lebih dalam lagi apa aja sih manfaat lisensi merek bagi kedua belah pihak itu. Yang pertama, bagi pemilik merek. Bagi pemilik merek memiliki manfaat memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat brand awareness. Nah, selanjutnya bagi penerima lisensi, manfaatnya memperoleh akses ke merek yang sudah dikenal, mengurangi biaya pengembangan produk, dan lain-lain. Yang perlu teman-teman ketahui, meskipun menawarkan banyak untungan dan beberapa manfaat, lisensi merek juga membawa sejumlah resiko yang perlu dipertimbangkan oleh pemilik merek dan penerima lisensi. Beberapa resikonya seperti yang pertama, produk berkualitas rendah. Jika produk yang dilisensikan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemilik merek, maka hal ini dapat merusak reputasi merek secara keseluruhan. Yang kedua, hilangnya kontrol terhadap merek. Pemilik merek mungkin kehilangan kendali atas bagaimana merek mereka digunakan oleh lisensi. Dan yang terakhir, persaingan tidak sehat. Lisensi menjadi kompetitor dalam jangka panjang. Lisensi mungkin menjadi pesaing yang kuat bagi pemilik merek, terutama jika mereka berhasil membangun merek-merek mereka sendiri berdasarkan lisensi tersebut. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh lisensi merek yang sukses dan yang gagal. Yang sukses dulu, yang pertama Disney. Disney adalah master dalam melisensikan karakter-karakter ikonik mereka. Hampir semua aspek kehidupan anak-anak dari pakaian hingga mainan dipenuhi dengan karakter Disney. Keberhasilan Disney yaitu Disney berhasil menciptakan sebuah dunia yang begitu kuat sehingga orang-orang dari segala usia ingin menjadi bagian dari dirinya. Lisensi mereka tidak hanya menghasilkan pendapatan besar tetapi juga memperkuat brand awareness dan loyalitas konsumen. Nah, berikutnya contoh lisensi merek yang gagal. Saya ambil contoh dari Rolls-Royce. Rolls-Royce pernah mencoba melisensikan merek mereka untuk produk non-otomotif seperti jam tangan dan perhiasan. Seperti yang kita kenal, Rolls-Royce itu kan mempromosikan barang-barang otomotif ya. Kegagalannya karena konsumen Rolls-Royce mengharapkan kualitas dan kemewahan yang sangat tinggi. Lisensi yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak reputasi merek yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Jadi konsumen-konsumen Rolls-Royce itu berharap produk non-otomotif ini berkualitas tinggi dan mewah. Ternyata gak sesuai ekspektasi mereka gitu. Makanya tidak banyak yang tertarik karena produk non-otomotifnya kurang berkualitas. Tidak seperti yang diharapkan konsumen-konsumen.
Nah, pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, lisensi merek dapat menjadi strategis bisnis yang sangat efektif jika dilakukan dengan benar. Namun, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk melisensikan merek. Kegagalan dalam mengelola lisensi dapat berdampak negatif pada reputasi merek dan merugikan bisnis. Namun, keberhasilan dalam lisensi merek dapat mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan pasang pasar, dan membuka peluang bisnis baru di wilayah geografis yang lebih kuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.